اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Semua teman-teman himpunan mahasiswa Al-Mursyidiyah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah pertemuan dan organisasi ini adalah organisasi yang akan membawakan kebaikan bagi umat, terutama bagi Islam, negara dan bangsa ini. Mudah-mudahan juga Anda sekalian akan senantiasa dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal pembicaraan kita memang selayaknya kita awali dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sangat banyak anugerah, sangat banyak taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga umur kita di usia yang sudah semakin tua ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar cinta, ridha kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah di baginda karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarga, kepada semua famili, kepada semua sahabat, kepada semua pengikut beliau ila yaumiddin. Kita ucapkan salawat dengan berkata Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Himpunan Mahasiswa Al-Mursyidiyah ini adalah deklarasi sekaligus 1 tahun berdirinya Himmah. Tentu saja daripada namanya mahasiswa, menurut saya mungkin mahasiswa ini adalah satu nama yang kalau kita pikirkan itu bisa berarti berlebihan jika kita salah memahaminya. Karena pada dasarnya kalau kita memahami maha itu adalah artinya kita adalah siswa tertinggi, maka pada hakikatnya kita tidak bisa membedakan antara siswa yang mana. Kalau kita ingin beranggapan bahwa kita adalah siswa yang paling tinggi, maka itu adalah satu kesalahan. Untuk itulah sangat biasa dijadikan pedoman dalam kehidupan santri-santri Abu Ya'sid Muhammad bin Alawi Al-Maliki perkataan yang dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, maziltu talibah. Dalam versi yang lain dikatakan mazilta talibah. Sejauh apapun kalian mendapatkan posisi baik di masyarakat, baik dimanapun, mazilta talibah, kamu tetap adalah seorang siswa, kamu tetap adalah seorang murid. Waktu ketika beliau sudah sampai lebih daripada 100 guru beliau masih mengatakan saya adalah seorang murid. Atau dalam bahasa yang biasa kita kenal adalah kita belajar dengan mahdi ilallah. Dari sejak kita lahir sampai kita akan mati kelak, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Sering saya singgung bahwasanya adalah satu kesalahan, terutama di Madura, yang banyak menilai bahwa ketika mereka keluar dari pondok pesantren bahwa mereka telah selesai, tanggung jawab mereka sebagai seorang murid telah selesai. Padahal murid yang paling banyak mendapatkan sumber keilmuan adalah ketika mereka belajar di waktu mereka mengajar. Ulama ataupun orang-orang yang melihat terhadap perkembangan daripada apa yang dapat ditangkap dari manusia adalah mereka akan lebih kuat, karena mereka di samping menyampaikan, otomatis mereka sudah mengulang apa yang terjadi dan belajar dengan lebih dewasa lagi. Jadi orang yang mengajar sambil sekaligus
itu adalah seorang yang sedang belajar, tetapi belajar yang ada di tingkatan paling atas. Maka mengartikan mahasiswa bukan kita berada di atas, akan tetapi kita adalah siswa yang sudut pandangnya telah lebih luas daripada siswa-siswa yang mungkin masih SD, yang masih harus dituntun dan lain sebagainya. Mahasiswa yang dimaksud adalah mereka yang ketika menjadi siswa, mereka tidak hanya melihat dalam satu posisi, tapi mereka melihat dari kacamata yang lebih jauh lagi. Mereka melihat dari posisi yang lebih tinggi lagi. Mereka melihat ketika balagha asyuddahu, ketika mereka sudah tahu pola berpikirnya itu sudah dianggap lebih matang daripada pola berpikir yang lain. Sering kita sampaikan bahwasanya pada dasarnya setiap kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok dan lusa, dan begitu juga seterusnya. Kita tidak akan tahu. Mereka yang tahu terhadap esok dan lusa akan melihat bahwa satu musibah yang sampai pada satu orang itu bisa saja itu adalah satu nikmat. Kita tidak tahu bahwasanya keburukan yang menimpa salah satu di antara kita hari ini justru itu adalah jalan dan pintu menuju kebaikan di hari esok. Dan itu jelas dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menggambarkan bahwasanya kebaikan itu bisa saja itu adalah satu keburukan di akhir, atau sebaliknya keburukan di awal itu adalah kebaikan di akhir. Saya sering mencontohkan sebagaimana telah saya sampaikan bahwa ada, ini analogi saja sebetulnya, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Ada semut yang berjalan. Ketika semut itu berjalan bersama dengan beberapa semut yang lain, mungkin ada 3 sampai 4. Kemudian ketika saat tenang enak berjalan itu, dia hinggap di atas dahan. Tiba-tiba dahan itu tidak mereka sadari, karena sudut pandang semut tentu saja terbatas. Karena kacamata mereka adalah kacamata yang dimiliki daripada kacamata yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat dengan kacamata yang lebih luas. Dia melihat apa yang sedang dinaiki oleh semut, dan dia melihat juga dengan apa yang ada di sekitar semut tersebut. Akan tetapi semut tidak menyadari, dia hanya mengikuti arus. Ternyata dahan yang telah dia naiki adalah dahan yang berada di pinggir arus air yang berjalan. Dia hanya tidak berjalan karena tak kait titik, tak kait titik. Dan ternyata semut menikmati. Daun kering itu adalah daun yang bergoyang, nikmat. Analoginya seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba datang hembusan angin yang sangat kuat yang menjadikan daun itu keluar dari daerah air. Akan tetapi itu terasa sangat tidak enak di mata semut. Di mata semut itu tidak enak karena tiba-tiba badannya terpental keluar. Tapi manusia yang melihat dengan kacamata yang lebih besar, dia akan berkata, syukurlah semut rombongan semut ini dihempaskan oleh angin keluar dari arus air. Kalau tidak, sebentar lagi daun ini akan terbawa oleh arus air tersebut, dan kemudian mungkin berbolak-balik dan sebagainya, seperti itu akan mati. Maka itu yang sangat kita harapkan, mahasiswa itu mempunyai pola berpikir lebih luas, dengan kacamata yang lebih luas, melihat lebih luas. Kita tidak ingin berbicara bahwasanya mahasiswa yang seharusnya menjadi agent of change adalah seorang yang dapat memberikan perubahan yang terbaik. Justru mereka yang membawa keburukan pada yang ada yang seharusnya diperbaiki, justru mereka yang membawa. Dan realitanya seperti itu. Kita tahu bahwasanya dalam setiap manusia itu ada hawa nafsu, dan itu dikaji dalam ilmu agama, dan itu dalam psikologi anak dan psikologi orang-orang dewasa juga dikaji bahwa setiap manusia itu membutuhkan hidayah, membutuhkan inayah, membutuhkan taufik, dan membutuhkan iman yang akan menjaga dirinya. Maka ketika mahasiswa yang seharusnya menjadi contoh terbaik untuk memberikan perubahan yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas, jika mereka menjadi pola pikir mereka justru dibentuk untuk menghancurkan umat, maka itu sangat berbahaya.
Maka pertama kali yang saya inginkan adalah mahasiswa daripada Himmah Himpunan Mahasiswa Al-Mursyidiyah berpikir dengan kacamata yang lebih luas. Tidak lagi berpikir dengan kacamata seperti belajar di waktu SD, dia hanya menerima terhadap apa yang diajarkan guru. Tapi mahasiswa di sini sudah mau meneliti tentang bagaimana cara memahami situasi lingkungan, bagaimana cara melihat data dan lain sebagainya. Mahasiswa sudah berbicara seperti itu. Tapi sekali lagi, jangan pernah artikan bahwa mahasiswa itu adalah maha yang mempunyai arti disombongkan. Maka itu adalah satu kesalahan. Lihat dengan kacamata yang lebih besar, manfaat apa yang akan sampai berikan untuk masyarakat, umat dan sebagainya. Tapi sampai berada di jurusan apapun, baik itu jurusan pendidikan, baik itu jurusan ekonomi, ada satu hal yang tidak boleh sampean langgar, yaitu perubahan yang kita inginkan. Manfaat yang kita inginkan adalah perubahan dan manfaat yang tidak akan pernah keluar dari nas yang ada dalam Islam. Garis-garis yang telah dibawa oleh Rasulullah, apa yang telah dikhitbahkan oleh para ulama, kita berjalan di belakang itu. Namun pikiran kita, ijazah kita gunakan untuk berjuang. Karena sekali lagi, ketika pondok pesantren ini dibentuk bukan untuk memberikan pola tentang urusan duniawi, tapi dibentuk untuk membentuk karakter orang yang sesuai dengan agama Islam. Maka yang pertama adalah sampai lebih dewasa. Mudah-mudahan 1 tahun ini akan memberikan cara berpikir yang lebih dewasa. Mahasiswa itu sudah bisa duduk bersama dan memberikan berbicara tentang pola apa yang dapat kita dapatkan. Seharusnya dan saya inginkan itu sekelas Himmah ini harus mempunyai agenda jangka panjang. Setidaknya dalam 1 tahun pertemuan ini mungkin sampai tidak membuahkan satu hasil karya apapun, tapi saya ingin di Himmah selanjutnya kalian duduk di sini juga mempunyai satu karya hasil penelitian. Ini ada yang senior, ada yang sudah masuk S2, cara meneliti itu sudah banyak, apa kekurangan di masyarakat, tapi tetap saja poin dan titik yang saya harapkan tetap atas dasar agama yang akan bermanfaat untuk agama. Buatlah itu jadi satu buku. Sekarang sudah bukan zaman lagi yang dapat menyampaikan harus mempunyai podium, tidak, bukan zamannya. Sekarang itu adalah siapapun yang mau memberikan ilmunya lewat media, dia akan mempunyai panggung. Panggung itu sudah untuk semua orang, bukan untuk satu orang. Panggung itu untuk semua orang. Hanya saja yang perlu kita pikirkan bersama, apa yang akan kita kasih di panggung ini. Kalau cuma ingin mencari nama dan lain sebagainya, full zam-zam itu orang kencingnya air zam-zam kalian akan terkenal. Buatlah yang alim-alim, sampai akan menjadi orang hebat. Tapi bukan itu tujuan kita. Kita ingin memberikan manfaat yang berpihak kembali untuk agama. Jadi Himmah. Untuk yang kedua, saya inginkan, saya berharap mudah-mudahan sampai akan memberikan pola-pola terobosan baru, atau bahasanya walaupun sudah lama tapi diperbaharui dalam wujud Himmah yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi dalam pertemuan selanjutnya saya berharap Himmah ini menelurkan satu gagasan yang sudah bermanfaat, baik itu berbentuk karya, baik itu berbentuk tindakan dan lain sebagainya. Tapi paling sedikit modalnya adalah karya. Sampai tidak harus sudah pasal cari ke sana kemari untuk biaya dan lain sebagainya. Dan karya itu bisa disampaikan dengan ada yang ahli dan lain sebagainya, nanti bisa. Apalagi kalau sudah mahasiswa itu sudah mempunyai link, mau dicetak, mau ini dan lain sebagainya, itu sudah mempunyai link dan lain sebagainya. Jadi itu yang selanjutnya. Sampian yang ketiga, dan saya sering sampaikan kepada setiap mahasiswa, saya suatu saat ketika datang di Mekah, saya pertama kali paling senang itu di mahasiswa tidak internasional, di nasional, melihat dengan aneka ragam kebebasan. Kita berada, alhamdulillah sampai berangkat dari pondok, tapi mereka sebagian banyak ada yang kos. Tahulah kita bagaimana cara kehidupan kos.
Saya suatu saat datang ke rumah teman ketika dari Makkah, karena waktu mau turun dari Makkah saya mendapatkan kabar orang tua saya akan menjemput saya dari rumah air dengan membawa rombongan sepeda motor. Saya tidak mau itu, dan tidak mau itu saya hilang jejak selama 3 hari, hilang jejak berada di Jakarta. Di Jakarta itu kita berada numpang di rumah travel, orang yang punya travel yang biasa saya bantu ketika berada di Mekah Mukarramah. Saya hidup di sana, ditanggung dan lain sebagainya. Kemudian jalan-jalan ke tempat-tempat base camp mahasiswa dan lain sebagainya. Kita kaget. Kenapa kaget? Karena saya hidup di Mekah. Saya di Mekah itu 2 tahun 8 bulan tidak pernah mendengar pembunuhan satu kali pun. Ketika lihat TV Indonesia kaget. Ini 3 hari sudah lebih dari 10 orang pembunuhan. Walaupun tidak dalam satu titik di Madura, tapi se-Indonesia itu kaget luar biasa. Ketika masuk ke base camp, ini laki-laki perempuan campur baur dan lain sebagainya. Sampai akan lihat sama aku. Kaget sebetulnya, walaupun akhir-akhirnya Nabi biasa celing rengen badai orang yang jalan biasa. Tapi ketika baru datang luar biasa saya katakan, kalau mereka mahasiswanya, siapa yang akan memberikan perubahan? Nah, karena yang menjadi mahasiswa di luar saya menganjurkan sampean untuk masuk di remaja masjid. Biasanya kalau mahasiswa itu ada remaja masjid, emas-emas dan sebagainya. Walaupun di remaja masjid kita juga harus hati-hati. Dari yang organisasi Wahabi Salafi, ada yang Salafi Takfiri, ada yang Syiah. Mereka mempunyai panggung semuanya di derajat yang tertinggi dimaksud. Bahkan narkoba yang beredar juga yang paling rajin. Mereka sudah punya pikiran, mereka sudah mempunyai ide. Ya, kita tidak harus menutup mata bahwa juga kepolisian ada yang bermain, walaupun kita tidak menuduh itu adalah sebuah oknum. Maka keberadaan sampai dimanapun, entah itu di kampus dan sebagainya, sampai adalah orang yang seharusnya mempunyai kontrol sosial yang dapat memberikan perubahan terhadap sosial. Tapi sosial yang apa? Sosial yang akan mendapatkan ridho Allah. Titik awalnya ridho Allah Subhanahu wa taala, selebihnya gunakan kemampuan cara pandang sampai untuk menuju yang lebih baik. Itu yang saya harapkan. Saya ucapkan selamat kepada himpunan mahasiswa Al-Mursyidiyah, dan yang paling akhir, saya masih belum menutup hati dan berangan dengan setinggi langit bahwasanya Al-Mursyidiyah akan mempunyai kampus. Cuma saja kita Al-Mursyidiyah sudah mempunyai beberapa teman Al-Mursyidiyah, baik yang pondoknya adalah pondok santri atau pondok dari keluarga. Maka Al-Mursyidiyah ini kampus bukan kampus atas nama pondok ini, tapi pondok kampus Al-Mursyidiyah. Tapi konsepnya yang betul-betul seperti yang ada di Ma'had Ali, tapi terbuka untuk umum. Maka kita sedang mencari posisi yang pas. Pada saya Bunglau, pada saya Nikah, pada saya Semakam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, jika itu adalah satu kebaikan, tanggung jawab di hadapan Allah menuju yang lebih baik, Allah Subhanahu wa taala mempermudahnya dan akan membawa kebaikan untuk masyarakat, umat dan Islam terutama. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat menempuh tahun yang pertama daripada terhimpunnya mahasiswa Al-Mursyidiyah. Berikan perubahan, berikan yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberikan manfaat, berikan manfaat yang terbaik, berikan perubahan, berikan warna dalam kehidupan ini. Wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi ma'ala. Thumma